Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Enis Auliaillah akan sedikit memaparkan tentang deep learning dalam kurikulum nasional yang meliputi pengertian, kerangka pembelajaran, pengalaman belajar, prinsip belajar, serta dimensi profil lulusan. Pertama, apa itu deep learning dalam dunia pendidikan? Nah, deep learning di sini bukan berarti teknologi kecerdasan buatan, tetapi merujuk pada pembelajaran mendalam, yaitu proses belajar yang tidak hanya menekankan hafalan, tetapi membantu siswa memahami konsep secara utuh dan juga bermakna. Nah, melalui deep learning di sini, siswa itu diajak untuk berpikir kritis, kreatif, mampu menyelesaikan masalah, serta menghubungkan pengetahuan mereka dengan kehidupan nyata. Nah, selanjutnya mari kita masuk pada kerangka pembelajaran deep learning. Nah, kerangka ini berfokus pada penguasaan kompetensi esensial, yaitu konsep-konsep penting yang benar-benar harus dikuasai siswa. Nah, pembelajaran di sini juga dilakukan secara interdisipliner. Nah, menghubungkan berbagai mata pelajaran agar siswa di sini dapat memahami hubungan antar konsep. Nah, selain itu, deep learning di sini menekankan pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, dan pemecahan masalah nyata. Proses belajarnya mengikuti alur berpikir tingkat tinggi, mulai dari mengamati, terus menanya, menganalisis, mencipta, hingga mempresentasikan hasilnya. Nah, dengan kerangka tersebut, siswa akan mendapat pengalaman belajar yang lebih bermakna. Mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi turut berperan aktif melalui diskusi, eksplorasi, eksperimen, dan juga kerja kelompok. Nah, materi pelajaran di sini juga tidak dikaitkan dengan situasi kehidupan mereka sehingga lebih mudah dipahami dan relevan. Nah, pembelajaran berbasis proyek di sini memberikan kesempatan kepada siswa untuk meneliti, menyelidiki, dan menemukan solusi secara mandiri. Nah, selain itu, prosesnya di sini, proses pembelajarannya diakhiri dengan refleksi sehingga siswa itu mampu menilai kemampuan dan perkembangan dirinya sendiri seperti itu. Nah, dalam deep learning terdapat beberapa prinsip pembelajaran yang menjadi pedoman. Pertama, itu pembelajarannya itu harus berfokus pada pemahaman konsep, bukan sekedar hafalan. Nah, kedua, pembelajarannya itu berpusat pada peserta didik, sehingga guru itu lebih berperan sebagai fasilitator. Nah, yang ketiga, pembelajarnya itu perlu menyesuaikan kebutuhan setiap siswa melalui diferensiasi. Nah, yang keempat, itu penilaiannya itu dilakukan secara autentik, misalnya melalui proyek, portofolio, dan performa nyata siswa. Nah, terakhir, deep learning itu dapat mendorong berkembangnya keterampilan pada abad 21 seperti kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan pemikiran kritis. Nah, terakhir, deep learning itu sangat mendukung terbentuknya profil lulusan yang diharapkan dalam kurikulum nasional. Nah, khususnya dalam kerangka profil pelajar Pancasila. Nah, lulusan di sini diharap menjadi individu yang beriman dan berakhlak,
terus mampu menghargai keberagaman, mandiri, bernalar kritis, kreatif, serta mampu bekerja sama dengan baik. Nah, keenam dimensi ini dapat membantu siswa menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan-tantangan global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Nah, dengan demikian pemaparan mengenai deep learning dalam kurikulum nasional. Kurang dan lebihnya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.